Halo warga YouTube sekalian, berjumpa lagi dengan saya Latif Yanto. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu untuk membantu channel ini terus berkembang. Yang kalau channel ini terus berkembang, nanti akan saya terus tetap secara konsisten menyajikan kajian-kajian menarik berkualitas tentang perkembangan sepak bola nasional, terutama perkembangan timnas Indonesia yang menurut saya selalu menarik untuk kemudian dibahas dan di-share ke kalian semua. Jadi teman-teman, ada banyak hal yang menarik yang bisa kita kulik, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita bahas, yang bisa kita diskusikan dari timnas Indonesia. Termasuk apa yang akan saya bahas pada video kali ini. Nah, para warga YouTube sekalian yang berbahagia, para pecinta timnas yang tidak sabar menunggu timnas lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia, yang ingin saya bahas pada video kali ini itu adalah diantaranya yaitu tentang para pemain yang hari ini itu kemungkinan sudah bisa dipastikan berkumpul untuk memenuhi pemanggilan yang dilakukan oleh STY dalam rangka untuk mempersiapkan laga krusial melawan Irak dan Filipina pada tanggal 6 Juni dan 11. Nah, jadi mereka hari ini itu dijadwalkan sudah berkumpul di Jakarta, mungkin sore ini atau besok tanggal 28 baru kemudian dilakukan TC. Selain kabar timnas yang hari ini berkumpul, juga ada kabar tentang Martin Paes yang nanti akan saya sajikan di video ini. Saya tidak akan membocorkan terlebih dahulu gitu. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah beberapa pemain di Eropa yang sudah terbang menuju Indonesia. Jadi mereka akan berkumpul, jadi hari ini mereka sudah berkumpul di Jakarta untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan tim menjelang timnas versus Irak pada tanggal 6 Juni nanti. Nah, pemain-pemain seperti Tom Haye, kemudian Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Nathan itu kabarnya sudah tanggal 26 kemarin itu berangkat dari Belanda. Dalam satu penerbangan yang sama jadi berbondong-bondong. Kemudian salah satu pemain yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu Sandy Walsh. Sandy Walsh ini juga sudah dalam penerbangan dan harusnya sore ini saat video ini direkam dia sudah sampai di tanah air. Menurut saya Sandy Walsh ini termasuk salah satu pemain timnas yang pembawaannya sangat tenang, kemudian santai juga. Tidak terburu-buru mainnya, bahkan juga cenderung kalem dan juga sangat kuat. Ada juga pemain lain di lini belakang yang menurut saya permainannya juga sama seperti Sandy Walsh, tenang dan kemudian santai, yaitu Shane Patinama. Dia juga tipe pemain yang kalem, tenang, tapi sesekali mampu membantu penyerangan. Sekali dua melakukan overlap, kemudian bisa mengancam juga pertahanan lawan. Kita tentu saja ingat di laga tandang pertama timnas Indonesia saat melawan Irak di Basra International Stadium. Dia melakukan overlap ke depan, kemudian mengumpan bola ke Rafael, kemudian Rafael melakukan cutback. Yang cutback itu kemudian disambut oleh tendangan kiri Shane Patinama yang kemudian merobek jala gawang timnas Irak. Sayangnya saat itu timnas kalah 1-5. Nah, Sandy Walsh ini juga sama, dia juga tipe pemain yang tenang, santai, tidak terburu-buru, dan kadang-kadang juga kalau misalnya dikasih kesempatan bisa melakukan penyerangan dan bisa menciptakan peluang. Nah, hal ini itu misalnya bisa kita lihat saat timnas berlaga pada Piala Asia tahun 2023. Kalau tidak salah saat itu dia bermain melawan Jepang atau apa sama Australia gitu yang dimana Sandy Walsh beberapa kali itu melakukan overlap dan bisa kita lihat beberapa sundulan maupun tendangannya itu masih melebar memberikan sedikit ancaman bagi pertahanan lawan. Tapi setidaknya dia sudah cukup mengancam bagi pertahanan lawan. Jadi dia overlap, membantu penyerangan, dan paling tidak dia sudah memberikan ketidaknyamanan pada lini pertahanan lawan-lawan yang dihadapi. Ini salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Sandy Walsh. Oleh sebab itu, saya pikir saya termasuk salah satu orang yang tidak sabar ingin melihat penampilan Sandy Walsh saat timnas nanti melawan Irak pada tanggal 6 Juni. Jadi saya tidak tahu apakah nanti dia diturunkan oleh STY atau tidak. Karena setiap pemain yang diturunkan oleh STY itu nanti sudah pasti berdasarkan analisis situasi dan
kebutuhan taktikal yang disesuaikan dengan situasi. STY itu kan pelatih yang berkualitas, pelatih yang cerdas, pelatih yang penuh dengan beragam taktik dan strategi. Ini salah satu yang saya sukai dari STY. Dia itu tidak pernah terpaku pada satu taktik atau satu strategi. Nah, pelatih yang hebat itu kan adalah pelatih yang punya filosofi dan mampu menyesuaikan taktik berdasarkan situasi. Jadi tidak hanya punya satu taktik gitu. Nah, oke teman-teman, kembali lagi ke para pemain yang sudah berkumpul hari ini, tanggal 27 Mei. Saya sudah membayangkan bahwa betapa sangat membeludaknya nanti para pecinta timnas ketika para pemain sampai di lapangan untuk melakukan TC hari ini maupun besok ya, selama melakukan TC di Jakarta. Memang supporter Indonesia itu kan terkenal dengan supporter yang sangat gila. Bisa dibilang negara ini adalah negara sepak bola. Tidak kalah dengan negara-negara sepak bola seperti misalnya Argentina, Brasil, atau Inggris. Nah, seperti biasa, sebelum atau sesudah TC, biasanya para fans itu kan sudah berkumpul di depan gedung ya. Mereka menyambut kedatangan para pemain. Ini pemandangan yang menurut saya jarang sekali terjadi di era-era timnas sebelumnya. Bahkan menurut STY, baru di Indonesia fans meneriakkan nama seorang pelatih sepak bola. Biasanya kan fans itu meneriakkan nama pemain bintang ya. Nama yang menjadi pahlawan bagi kemenangan tim. Biasanya itu yang diteriakkan oleh fans. Tapi di Indonesia berbeda. Bahkan sampai nama pelatih pun, nama STY itu diteriakkan oleh mereka. Tidak ada habisnya, tidak ada bosannya, tidak ada capeknya. Ini yang menurut STY sangat luar biasa, sangat istimewa dari timnas dan dari supporter Indonesia. Dan menurut saya STY tidak salah memilih negara untuk dia latih. Indonesia negara yang tepat. Dulu sekali di era-era timnas sebelumnya, di mana para pemain timnas tidak banyak, bahkan tidak ada yang bermain di Eropa, ya euforia supporter dalam menunggu pemain yang akan berkumpul untuk melakukan TC itu tidak segembira, semeriah sekarang. Sekarang kita bisa lihat bagaimana para supporter itu tidak sabar ingin melihat para pemainnya atau para pemain timnas itu berkumpul dan melakukan training center. Banyak sekali yang kemudian menunggu dan minta tanda tangan. Ini atmosfer yang bagus bagi perkembangan sepak bola kita, sepak bola Indonesia. Namun ya tentu saja harus dibarengi dengan sikap yang tidak berlebihan dari para fans ya. Jadi para supporter harus dewasa dalam menyikapi kemenangan dan mungkin kekalahan yang diderita oleh timnas gitu. Jangan pas hanya menang, timnas didukung dan dipuja-puja. Sementara ketika kalah, kemudian timnas ditinggalkan, dicaci maki gitu, jangan. Jadi mereka, para supporter ini harus ada bagi timnas, baik timnas menang maupun kalah dalam pertandingan. Kemudian informasi kedua yang mau saya bahas pada video kali ini adalah situasi yang sekarang dihadapi oleh Martin Paes. Situasi yang menurut saya tidak gampang, tidak mudah. Karena Martin Paes ini harus menyelesaikan urusannya di CAS, yaitu Pengadilan Arbitrase Olahraga. Yang kabarnya itu membutuhkan waktu yang panjang, waktu yang lama. Kenapa harus berurusan dengan CAS atau Pengadilan Arbitrase Olahraga? Ini sebuah pertanyaan. Karena begini, ada sebuah artikel yang berbunyi bahwa pemain itu baru bisa berganti timnas jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela tim pertama, baik di level junior maupun senior dalam pertandingan resmi. Selain itu, pemain juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali. Nah, ternyata syarat-syarat itu tidak bisa dipenuhi oleh Martin Paes. Jadi pesepak bola berusia 25 tahun ini pernah membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 tahun 2021 pada 15 November tahun 2020. Ketika itu Martin Paes sudah berusia 22 tahun. Ini yang kemudian menjadi kendala bagi Martin Paes tidak bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia, timnas Garuda. Nah, peraturan ini itu ternyata kemudian bisa ditembus, yaitu melalui Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Jadi meskipun Martin Paes sudah resmi memiliki kewarganegaraan Indonesia, Republik Indonesia,
jadi WNI, namun ia harus menunggu hasil pengadilan atau CAS untuk kemudian bisa tampil membela timnas Garuda. Prediksi awal memang proses pengadilan di CAS ini memakan waktu yang lama, bahkan diprediksi akan sampai pada bulan Juni. Nah, jika melihat kondisi di mana sampai saat ini belum ada tanda-tanda hasil dari pengadilan tersebut, maka kecil sekali kemungkinan bagi Martin Paes untuk bermain membela timnas Indonesia, terutama ketika timnas bermain melawan Irak. Tapi memang masih ada waktu sampai Juni nanti ya. Jadi masih ini tanggal 27 Mei. Jadi kita tidak tahu sudah sejauh mana progres pengadilan Martin Paes di CAS. Tapi mari kita doakan agar urusan Martin Paes di CAS ini segera selesai dan pengadilan tersebut dimenangkan oleh Martin Paes. Sehingga kemudian kelak ketika Martin Paes mungkin ketika timnas bermain dengan melawan Irak maupun Filipina, Martin Paes bisa bermain juga. Pemain ini, Martin Paes ini adalah pemain yang luar biasa ya teman-teman ya. Dia bermain untuk klub MLS yaitu FC Dallas. Permainan luar biasa dia di bawah Mister Gawang FC Dallas itu adalah ketika FC Dallas lolos ke 8 besar US Open Cup 2024. Di pertandingan itu dia mencatatkan 8 kali penyelamatan krusial dan kemudian dinobatkan sebagai man of the match pertandingan. Itu sudah seperti one man show-nya Martin Paes di bawah Mister Gawang. Kita bisa membayangkan bagaimana jika nanti di masa depan orang ini, Martin Paes ini itu bermain untuk timnas, yang tentu saja akan menjadi penantang kelas wahid bagi Hernando di bawah Mister Gawang timnas Indonesia. Sekali lagi kita doakan Martin Paes ini segera bisa bergabung dengan timnas, terutama saat timnas nanti berjumpa dengan Irak dan ketika berjumpa juga dengan Filipina. Meskipun memang sampai saat ini peluang itu sepertinya sangat kecil. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan untuk segera like, komen, dan terutama subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya bisa menyajikan informasi-informasi terbaru, kajian-kajian berkualitas mengenai perkembangan timnas Garuda. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.